Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muhammad Ridwan TV Informasi P3K. Namun yang belum subscribe kami, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru kepada Bapak Ibu guru semua. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel kami. Kami doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simak bersama-sama informasinya. Kami mengutip dari jpn.com, Nasional Humaniora. Honorer K2 dan non K2 memang prioritas masuk pendataan non ASN. Tetapi jpn.com Jakarta, honorer K2 dan non K2 bisa bernapas lega karena menjadi kelompok pegawai yang masuk pendataan non ASN oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Surat edaran atau SE Menpan RB nomor B garing 1511 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, mengatur sejumlah syarat bagi honorer yang akan didata. Nah, lalu diputi bidang sistem informasi kepegawaian SINKA BKN Suharmen menyebut pendataan hanya dilakukan terhadap dua kelompok, yaitu honorer K2 dan pegawai non-ASN. Suharmen mengatakan honorer K2 yang didata harus terdaftar dalam database BKN, sedangkan pegawai non-ASN hanya yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi, yang didata hanya honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, kata Suharmen kepada .com Jumat 25 bulan 8. Ia menjelaskan di dalam SE Menpan RB tersebut juga diatur 4 ketentuan lainnya, yaitu telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini sudah jelas telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Lalu berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 30 Desember 2021. Data instansi, data listing honorer K2 dan pelaporan honorer K2 yang meninggal, berhenti, dan tidak aktif lagi akan diberikan melalui aplikasi pendataan non-ASN terangnya. Suharmen mengingatkan pendataan non-ASN ini bukan untuk mengangkat honorer menjadi CPNS maupun P3K. Menurut beliau, sampai saat ini belum ada perintah lanjut kepada BKN selain melakukan pendataan. Hasil pendataan honorer K2 itu akan menjadi database BKN untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil pemerintah dalam penjelasan masalah honorer sebagaimana mandat PP nomor 49 tahun 2018 lalu. Selanjutnya dalam PP tersebut ditegaskan pada 28 November 2023 status kepegawaian itu hanya dua, yakni PNS dan P3K. Lalu berita selanjutnya PP 49 tahun 2018 pasal 99 status kepegawaian di instansi pemerintah hanya ada dua jenis, PNS dan P3K. Per 28 November 2023 sudah tidak ada lagi pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Banyak reaksi dari berbagai daerah yang menolak
penghapusan tenaga non-ASN karena fakta di lapangan. Daerah masih sangat membutuhkan tenaga non-ASN, mengingat masih kurangnya pegawai ASN di berbagai sektor. Lalu, tujuan pendataan tenaga non-ASN yang pertama untuk memetakan jumlah tenaga non-ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka merumuskan kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN. Kedua, bukan sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Nah, itulah informasi terkini dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.